Selanjutnya kata pengantar kepala sekolah dan kepada Bapak Sahabudin, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, dan kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir kaitan dengan acara kegiatan pembebasan pembelajaran mendalam. Dan Ibu yang saya hormati, untuk diketahui oleh kita semua bahwa kegiatan pembebasan ini adalah kelanjutan dari apa yang saya sampaikan tadi, yaitu pelatihan atau diklat yang telah diikuti oleh 3 orang guru dan 1 orang kepala sekolah. Tujuan kita yaitu bagaimana setelah acara ini, setelah kegiatan ini, Bapak dan Ibu bisa membuat perangkat pembelajaran, ya walaupun tetap masih kurikulum merdeka, tapi pendekatannya pembelajaran mendalam. Ya, kita dituntut ya setelah kegiatan ini, RPP dan sebagainya itu pendekatannya pembelajaran mendalam. Selanjutnya ya, dengan berkolaborasi antara semua pihak yang terkait, misalnya kepala sekolah, guru, komite, dan orang tua siswa, ya, diharapkan kita bisa melakukan penyelarasan visi dan misi serta tujuan pendidikan di SD Negeri Kuta Parado. Nanti ada materi kaitan dengan penyelarasan visi dan misi juga. Ya, tentunya ya berpusat pada 8 profil lulusan. Ya, jadi visi misi ini harus mencerminkan 8 profil lulusan. Pertama, keimanan, ketakwaan, kewargaan, terus penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Itulah 8 dimensi profil lulusan. Ya. Yang selanjutnya saya sampaikan ya, harapan semoga Bapak dan Ibu semuanya ini bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai, karena ini adalah tugas dan tanggung jawab selaku kita seorang pendidik ya, untuk bagaimana ya kelanjutan program ini bisa berhasil, lebih-lebih yang berfokus pada murid ya. Yang selanjutnya yaitu semoga kegiatan ini bermanfaat dan bisa membawa perubahan yang baik untuk sekolah kita, yaitu SD Negeri Kuta Parado. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata pengantar kepala sekolah, dan kepada Bapak kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan fasilitator Kabupaten Bima sekaligus membuka acara secara resmi kegiatan pengimbasan pembelajaran mendalam, dan kepada Bapak Sunardin, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Kuta Parado, Bapak Sahabudin SPD SD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kuta Parado. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, sehingga
pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan pengimbasan terkaitannya dengan pembelajaran mendalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Kota Parado, yang kami hormati pula Bapak Fasilitator Kabupaten Bima. Ini dari Sila, jauh-jauh datang dari Sila untuk hadir spesial di kegiatan pengimbasan PNGSD Negeri Kota Parado. Boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Fasil kita. Ya, kami hormati pula rekan sejawat saya Ibu Putri selaku pemateri pada hari ini, serta Bapak Ibu Dewan Guru dan tenaga pendidikan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir untuk kita hari ini belajar bersama-sama tentang pembelajaran mendalam. Ya, untuk lebih semangat lagi, hari ini kita senam dulu ya. Ya, kita senam. Tadi kan belum ikut senam ya, Bapak Ibu Guru, jadi kita senam pagi dulu. Ya, boleh silakan berdiri Bapak Ibu. Ini juga sejalan dengan salah satu dimensi dari profil lulusan, yaitu kesehatan ya. Jadi kita dituntut untuk terus menjaga kesehatan baik itu Bapak Ibu Guru maupun siswa kita di sekolah. Ya, semangat Bapak Ibu ya. Semangat, semangat. Pola pikir. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira di antara ketiga ini mana yang paling penting yang menentukan kesuksesan kita? Apa Bapak Ibu? Ya, ada yang bilang semuanya saling berkaitan. Kemudian Ibu Ida, kira-kira mana yang lebih penting? Sama Semuanya ya. Kalau Pak Kepala? Pola pikir dulu dari Ibu Nuraini. dua itu. Iya. Antara dua itu kan saling berkaitan satu sama lain. Silakan Ibu Nuraini. Udah tadi. Yang paling utama yaitu pola pikirnya. Dari ketiga hal itu saling mendukung, saling berkaitannya ya antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Siti Nuraini. Jadi betul ya, yang paling penting di antara ketiga hal ini adalah yang pertama itu pola pikir. Jadi percuma kita misalnya dalam pembelajaran kita punya alat, fasilitas lengkap, kita juga punya kemampuan, tapi ternyata pola pikir kita itu sudahlah, buat apa sih kita repot-repot. Misalnya seperti itu. Jadi yang paling utama itu adalah pola pikir kita, karena pola pikir kita ini yang akan mempengaruhi cara kita untuk bertindak ataupun
Bapak Ibu ya. Jadi pola pikir itu lebih penting dari keterampilan maupun alat. Ya, jadi harapannya ketika banyak kita jumpai orang-orang yang punya keterampilan, punya kemampuan, tapi dia menutup diri ataupun tidak mau merubah pola pikirnya. Jadi hanya dipendam sendiri, istilahnya seperti itu keterampilannya. Nah ini ya, pola pikir itu adalah segalanya. Semua yang kita lakukan itu bersumber dari pola pikir kita. Ketika kita mau berubah, mau itu ada masalah, ada tantangan, ada rintangan yang kita hadapi misalnya dalam pembelajaran, pasti kita akan berupaya untuk mencari solusi dari setiap masalah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada dua jenis pola pikir. Dua jenis pola pikir manusia. Nah, mungkin ini sering kami dengar dari Pak Kepala, growth mindset dan fixed mindset. Jadi apa itu growth mindset? Growth mindset itu adalah pola pikir bertumbuh, yaitu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan dapat dikembangkan melalui belajar dan berusaha. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya merasa dalam dirinya masih kurang kemampuan atau keterampilan dalam suatu hal misalnya, jadi jangan merasa menutup diri. Jadi kita harus berupaya untuk mengembangkan diri, mencari upaya-upaya untuk bisa meningkatkan kecerdasan maupun keterampilan kita. Nah, termasuk dengan kita sudah hadir pada pagi ini di kegiatan pengimbasan ini sudah bukti bahwa kita semua yang hadir ini adalah orang-orang dengan growth mindset ataupun pola pikir bertumbuh. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi intinya kalau growth mindset ini dia mau berusaha, mau belajar walaupun banyak masalah kah, tantangan ataupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Nah, sedangkan kalau yang fixed mindset ini adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bersifat tetap dan tidak bisa dikembangkan. Ya, jadi pola pikir ini juga harus kita terapkan pada siswa kita. Terkadang kita sering punya pemikiran yang tertutup terhadap siswa kita. Misalnya melihat siswa kita yang belum bisa membaca, misalnya sering kita bilang, anak ini memang tidak punya kemampuan. Iya, mungkin sering Bapak Ibu. Iya, anak ini mau kita ajari berbulan-bulan, berkali-kali dengan beragam metode, tetap tidak bisa. Pasti kan ada terkadang kita punya pikiran seperti itu. Jadi harus kita ubah pola pikir kita yang seperti itu. Kita harus meyakini bahwa murid-murid kita itu semua punya kemampuannya masing-masing yang bisa kita kembangkan. Pola pikir tertutup atau tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Nah ini, yang pertama adalah belajar cara mengenali suara PPT. Suara PPT itu maksudnya suara pola pikir tetap. Ketika kita menghadapi masalah, terkadang ada suara-suara di pikiran kita ataupun di hati kita yang sudahlah, nggak usah berusaha misalnya. Sudahlah, kita menghindar aja dari masalah itu. Misal seperti itu. Jadi suara PPT itu adalah suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Mungkin sering kita khawatir, kita merasa kesulitan terhadap suatu hal. Nah, itu adalah suara-suara dari pola pikir tetap. Nah, ketika kita
menyadari dalam diri kita ada pikiran-pikiran yang seperti itu, ada suara-suara seperti itu. Nah, caranya adalah kita harus menyadari bahwa kita punya pilihan. Jadi ada pilihan kita mau menyerah atau mau berusaha. Jadi kita harus istilahnya tuh berpikir 2 kali. Jangan terima mentah-mentah pikiran kita yang nyuruh kita gitu untuk menyerah, ya. Jadi harus sadari bahwa kita punya pilihan. Nah, kemudian setelah itu kita harus berbicara kembali dengan suara PPB, yaitu suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Jadi kita berusaha lagi berpikir hal apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut. Jadi harus meyakini, oh sebenarnya saya ini bisa, walaupun punya keterbatasan, mungkin tidak punya keterampilan, tapi harus ada dalam diri kita itu keyakinan bahwa kita bisa. Nah, baru yang terakhir adalah kita melakukan aksi nyatanya sesuai dengan suara PPB. Mungkin contoh, ada yang bisa memberikan contoh tidak? Iya, suara PPT. Atau Bapak Ibu mungkin pernah menghadapi sesuatu, kemudian pernah punya pola pikir yang tetap. Ya, Pak Kepala, silakan. Ya, ini sesuai dengan apa yang ada pada diri saya, ya. Ya, kalau secara PPT ketika ada panggilan diklat kemarin, ngapain saya ikut ini, saya nggak bisa operasikan laptop dan seperti itu saya PPT, ya. Kalau saya PBB itu, ya saya harus ikut, ini adalah momen untuk saya belajar itu. Barangkali demikian. Yang ini adalah aksinya. Tadi kan ada suara PPB-nya. Kalau Pak Kepala menganggap itu adalah momen untuk belajar. Dan kemudian aksi Pak Kepala apa kira-kira? Ya, aksi ya saya lakukan, ya saya sedikit demi sedikit belajar untuk mengoperasikan laptop itu, ya. Walaupun nggak sepintar yang ini Bapak dan Ibu yang lain, ya. Ya, terima kasih kepada Pak Kepala. Boleh Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan untuk Pak Kepala. Ini luar biasa Pak Kepala. Semoga menjadi inspirasi bagi kami semua. Jadi Pak Kepala walaupun belum bisa mengoperasikan laptop gitu Pak Kepala kemarin, ya, tapi ketika punya suara PPB, meyakini bahwa oh ini adalah momen, ini adalah kesempatan bagi saya untuk belajar. Akhirnya Pak Kepala berusaha hal apa nih harus dilakukan untuk mempersiapkan diri mengikuti diklat. Akhirnya Pak Kepala belajar dulu menggunakan laptop. Mungkin itu contoh dari bagaimana kita merubah dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Jangan sampai terkena tangannya yang ini. Nah, pokoknya harus menghindar. Ya. Pokoknya harus menghindar. Yang kena berarti yang berhasil mengenai tangan temannya dia yang menang, ya. Kita semuanya hindar dia. Ya. Kalau lagi up berarti dikabulkan, kabulkan yang naik, Kepala menghindar tangannya. Ya, jangan sampai terkena. Lagi. Jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan masalah entah masalah saya atau masalah siswa. Ini mengenai pembelajaran yang mendalam. Ada siswa, misalnya kan tadi sudah dibahas pas akhir materi polit. Ini saya sudah misalnya penjumlahan. Nah, 9 tambah 9 misal.
muridnya 9, sama dengan 9. Bagaimana seandainya saya melakukan pendekatan? Gambar sule, tiwata kita nao, misalnya gitu. Bagaimana cara pendekatan saya agar murid ini bisa bertumbuh pola pikirnya gitu, Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Ibu Sulas atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana kita menghadapi siswa kita yang menyerah gitu ya, terutama ini dalam mata pelajaran matematika yang dikenal sulit. Ya, pasti anak-anak tuh biasanya menganggap mata pelajaran matematika ini sesuatu yang sulit. Ya, syukur gurunya bukan guru yang killer. Kalau gurunya lagi killer udah susah jadi menyeramkan lagi. Ya. Jadi bagaimana kita menghadapi siswa kita dengan pola pikir tetap? Ya. Jadi yang pertama, ketika kita melihat murid kita ini ada yang mau menyerah, segera kita berikan dorongan. Ya, jadi tapi sebelum itu, ketika kita melihat hasil belajar siswa kita yang kurang, itu kalau bisa kita jangan langsung menjudge, kamu nih salah, kamu gak bisa matematika, apalagi sempula kamu bisa ya, atau bodoh, misalnya kita mengatakan siswa kita bodoh. Nah itu hal yang pertama harus kita hindari. Ya. Apalagi karate tidak boleh ya. Ya, jadi jangan kita menjudge dulu siswa kita itu bodoh ataupun tidak punya kemampuan, karena kata-kata kita itu yang justru menutup diri mereka. Ya, jadi kita harus tetap, yang pertama adalah memberikan pujian. Berapapun hasil belajar siswa kita berusaha dulu untuk memberikan pujian. Ya, kamu bagus, Ana sudah berusaha. Ini sudah ada 2 nomor yang benar, misal dari 10. Jadi harus kita berikan dulu pujian. Setelah kita berikan pujian, baru kita memberikan masukan kepada anak-anak. Oh, ini kamu kurangnya di sini, berarti kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kepala, Pak Fasir dan Bu Fasir. Langsung saja saya akan memaparkan pembelajaran mendalam. Nah, di sini mungkin Bapak dan Ibu sudah mendengar apa itu pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik terpadu. Berarti ke dalam hati juga, ke dalam pikiran juga ke dalam. Makanya disebut pembelajaran mendalam. Betul. Atau olah pikir, rasa, olahraga. Langsung saja berkesadaran. Pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika
ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu mengregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara listrik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Nah, pembelajaran berkesadaran ini misalnya seperti itu mencari tahu. Misalnya ada sebuah permasalahan yang dimana kita itu atau peserta didik mencari tahu akar dari sebuah permasalahan tersebut. Ya. Yang kedua, bermakna. Peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan. Peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama dan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata. Nah, pembelajaran yang bermakna ini di mana segala kegiatan baik yang baru maupun dari pengalaman itu bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Peserta didik merasa dihargai atas keterlibatan dan kontribusinya pada proses pembelajaran. Peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Pembelajaran yang menyenangkan, di mana kita sebagai guru itu menciptakan suasana belajar yang menggembirakan supaya tidak membuat siswa itu merasa bosan. Misalnya dalam pelajaran matematika, kita sebagai guru itu menciptakan pelajaran misalnya dengan melakukan sebuah permainan di dalamnya, itu untuk menghindari rasa bosan siswa. Dimensi profil kelulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, keluargaan. Individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat. Memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan, lingkungan, dan harmoni antar bangsa dan konteks berkebinekaan global. Penalaran kritis. Individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Kreativitas. Individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan orisinal dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Kolaborasi.
mengatasi hambatan, dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa bergantung pada orang lain. Kesehatan. Individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin. Komunikasi. Individu yang memiliki kemampuan komunikasi antar pribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, informasi baik maupun berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Ya, otentik itu menggambarkan realitas konteks sehari-hari atau sesuai dengan kenyataan dari hasil belajar siswa kita. Nah, kemudian holistik ini harus memuat keseluruhan dari aspek pembelajaran secara utuh, baik itu pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Jadi nanti ketika penilaian itu harus ada semua, baik itu pengetahuan, keterampilan maupun juga sikap. Ini untuk contoh dari penilaian formatif, ada assessment as learning, kemudian ada assessment for learning. Nah, apa bedanya yang as learning sama for learning? Yang as learning itu untuk refleksi diri murid dan refleksi dari proses pembelajaran. Nah, contohnya Bapak Ibu bisa menggunakan jurnal refleksi, kemudian bisa menggunakan penilaian diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak fasilitator yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang juga saya hormati. Ya, tugas saya hari ini adalah penyampaian materi terkait dengan penjelasan visi misi dan tujuan satuan pendidikan dengan PM pembelajaran mendalam mestinya. Ya, lanjut. Ya, itu ada visi ya. Ya, visi adalah gambaran masa depan ya satuan pendidikan ya. Mau digimanakan ini pendidikan atau sekolah kita ini tergantung dari visi ya, harapan ke depan ya, maksudnya ya. Ya, terus kaitan dengan misi adalah cara ya, atau strategi bagaimana untuk mencapai ya visi ya. Selanjutnya tujuan ya. Tujuan adalah indikator keberhasilan ya. Ya, mesti apa namanya? Secara khususnya ya, tujuannya itu yang harus bisa diukur ya. Ya, dalam waktu tertentu ya. Tuh, lanjut. Ya. Ya, mengapa ya visi dan misi itu penting ya? Bapak dan Ibu barangkali bisa menjawab kira-kira apa atau mengapa visi dan misi serta tujuan pendidikan itu penting bagi suatu lembaga pendidikan. Ya, biar saya nggak ngomong sendiri gitu. Pak kan? Kira-kira gimana? Mengapa visi, misi dan tujuan pendidikan itu? Supaya bisa ya. terarah. Ya, baik ya, di mana nggak ada yang jawab ya. Ya, sebagai acuan benar ya, sebagai arah ya dan dasar kebijakan ya dalam pengelolaan suatu pendidikan ya. Ya, jadi ya penting karena ya
visi, misi dan tujuan pendidikan itu ya adalah arah mau dikemanakan di sekolah itu tergantung dari visi, misi dan tujuan dari pendidikan itu sendiri ya. Ya bukan karena untuk administrasi aja, bukan hanya dipajang atau ditempel aja ya sebagai administrasi, tapi ya harus ya dikerjakan atau apa yang ada di visi misi serta tujuan pendidikan itu harus kita laksanakan, karena memang itu adalah acuan bagi lembaga pendidikan ya untuk melaksanakan pendidikan di satuan pendidikan tersebut ya. Selanjutnya ya, ini gambaran ideal ya. Visi adalah gambaran ideal masa depan ya. Ya, visi dan misi ini ya bukan dirancang sendiri oleh kepala sekolah, bukan ya, tapi oleh berbagai pihak yang terkait ya, antara lain guru ya, orang tua siswa, komite sekolah ya, kepala sekolah ya, semua komponen itu harus ya duduk bersama ya, merancang bagaimana sih visi untuk sekolah kita ini supaya nanti bisa yang kita rancang itu bisa kita laksanakan, itu maksudnya, supaya nggak ada yang tidak tahu tentang visi dan misi sekolah ya, karena merasa pendidikan kebersamaan itu harus tumbuh pada Bapak dari guru dan semua yang terkait di pendidikan. Visi, misi, dan tujuan yang selaras adalah fondasi agar pembelajaran mendalam benar-benar hidup di setelah ada visi misi ya berarti visi misi itu juga dihidupkan dalam kelas maksudnya ya. Selanjutnya next. Terima kasih. Terus tadi yang kita lihat dulu sebentar aja kaitan visi SDN Kota Parado, menegakkan disiplin, meraih prestasi berdasarkan intak dan iptek ya. Menurut saya ini sudah mengarah ya Pak Senadin ya, sudah mengarah ke PM itu ya. Ini adalah gambaran secara umum kaitan dengan visi ya SDN Kota Parado. Lanjut next. Ya, misi ya. Misi ini adalah cara atau strategi untuk mencapai visi tadi. Ya, menegakkan disiplin penyelenggara sekolah dan siswa. Ya, jadi siapa sih penyelenggara sekolah itu begitu kan? Ya. Coba ibu aja. Ya. Penyelenggara sekolah. Kepala sekolah. Ya. Ya, akan kalau sudah saya sampaikan ya, semuanya guru ya, semua yang terkait dengan warga sekolah ya. Ya, tentunya di sini ya menegakkan disiplin, artinya saya selaku kepala sekolah, bapak dan ibu guru juga ya, sebagai pendidik ya, harus kita yang lebih dulu disiplin ya. Sangat kurang ini ya, bila kurang pas ya, bila siswa kita tuntut untuk disiplin sementara diri kita tidak disiplin, itu ya maksud saya ya. Coba ya tekan ya di siswa ya, coba kita ya rutinkan kegiatan kita pagi hari itu, berpikir itu ya. Ini apalagi kita SD ini ya harus masuk ya jam 7 sampai ya lebih kurang jam 1:30 ya keluar. Ya itu kalau guru SD
beda sama dengan guru SMP kelas SMP itu kadang ada jam baru. Pembelajaran mendalam ini ada 4 komponen utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada identifikasi, yaitu yang pertama adalah kita mengidentifikasi kesiapan murid kita terhadap pembelajaran yang akan kita sampaikan, kemudian memahami karakteristik dari materi pelajaran, kemudian yang ketiga adalah menentukan dimensi profil lulusan. Jadi itu ya, yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu karakteristik dari peserta didik kita. Misalnya kalau kita mau mengajarkan tentang rantai makanan, nah kita harus tahu karakteristik siswa kita, dia sudah punya kemampuan awalnya apa yang mendukung pemahaman tentang rantai makanan, kemudian gaya belajarnya mungkin seperti apa nanti yang akan kita buat dalam praktik pedagogisnya. Kemudian kita juga harus menentukan dimensi profil lulusan. Yang tadi itu kan ada 8 dimensi profil lulusan. Jadi dari 8 itu profil mana saja yang ingin kita capai dalam pembelajaran kita. Tidak harus 8-8-nya, tapi harus ada dari dimensi profil lulusan. Kemudian yang kedua adalah desain pembelajarannya, yaitu menentukan tujuan pembelajaran dan kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran seperti yang tadi itu ada praktik pedagogis, kemudian ada lingkungan belajar, ada kemitraan belajar, dan pemanfaatan digital. Kemudian yang ketiga yang harus kita buat juga dalam perencanaan pembelajaran mendalam adalah asesmennya atau teknik asesmen apa yang akan kita pilih yang sesuai dengan pembelajaran maupun karakteristik dari peserta didik kita. Kemudian yang keempat yaitu pengalaman belajar. Jadi dari ketiga pengalaman belajar yang tadi itu semua harus kita masukkan di dalam perencanaan pembelajaran dan harus kita aplikasikan dalam pembelajaran. Bapak Ibu masih ingat tadi pengalaman belajarnya apa saja dalam pembelajaran mendalam? Yang pertama yaitu memahami. Jadi dimulai dari memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi. Kemudian kelompok 2. Oh, langsung anggotanya ya. Anggota yang kedua, Ibu Erniati. Di kelompok 1 ya. Ya. Selanjutnya siapakah? Ibu Hidayah. Oh, ini masih perempuan semua ya? Terakhir, anggota terakhir kelompok 1. Kita lihat. Iya. Ibu Tulang. Ya, berarti misalnya pada orang ini adalah kelompok 2. Dominasi oleh ya bapak-bapak. Ya boleh duduk berkelompok di sini kelompok 1, di sebelah sana kelompok 2.